Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 578 banding 578. Kamar-kamar kekaisaran lebih dalam di kota, melayani kaisar dan haremnya. Tidak ada yang bisa masuk tanpa pemanggilan resmi. Heaven Butler, pemimpin dari Marquise, nyaris mendapat hukuman sebagai hukuman karena bergegas ke harem. Fei Yun merasakan atmosfer aneh dan keras setelah mencapai tempat ini, tampaknya menyembunyikan jejak haus darah. Gerbang yang menjulang setinggi beberapa lusin terbuka lebar. Para penjaga lapis baja ini berdiri di depan, lempengan baju zirah mereka menutupi segala sesuatu tentang mereka, termasuk mata dan mulut mereka. Ini adalah 4 monster baja. Ini adalah logam terberat di dunia, kura-kura hitam. Selain itu, mereka diberdayakan oleh jimat pertempuran. Setelah diaktifkan, armor ini tidak akan bisa pecah, mampu menahan serangan terkuat. Berhenti, ini adalah area terlarang. Dilarang melintas. Salah satu dari mereka dengan tombak besar berteriak. Suara itu membawa aura yang mengesankan dari dalam armor. Meskipun mata mereka terhalang, niat surgawi mereka dapat merasakan bahkan seekor lalat. Fei Yun telah berada di sini sebelumnya dan akrab dengan penjaga terlarang. Aura 4 ini bukan yang drakonik yang umum, itu membawa sensasi yang mengerikan sebagai gantinya. Mereka jelas bukan yang asli. Dia menghirup udara dan bisa merasakan sedikit darah. Ada tanda-tanda pertempuran di tanah juga. Seorang master formasi telah mencoba menyembunyikannya tetapi ini tidak berguna melawan pandangan Phoenix. Memang ada masalah. Seorang Kasim berwajah elang melihat ini dan berlari lebih dalam ke dalam harem. Fei Yun berteriak, sungguh kurang ajar. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku adalah Raja Surgawi? Petik 2. Permintaan maaf saya, Yang Mulia. Tolong tunjukkan perintah raja atau aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu lewat. Penjaga itu mengumpulkan energi pada tombaknya. Fei Yun jelas tidak memiliki perintah karena itu ada di dalam istana sekarang. Plus, mengingat situasi saat ini, dia tidak akan bisa masuk bahkan dengan pesanan. Senya jelas telah memasuki harem. Jika dia mengambil surat dari Permaisuri Luo, dia bisa mengubah kontennya lalu mengumumkannya secara publik untuk menjadi kaisar berikutnya. Pada saat itu, tindakan Fei Yun dan Putri Luofu akan dianggap memberontak. Siapa yang tahu sudah berapa lama dia di sana? Dia sudah bisa memiliki surat itu. Sudah terlambat untuk meminta cadangan sehingga Fei Yun harus pergi sendiri. Baik, aku akan menunjukkannya padamu. Fei Yun meraih di sakunya dengan senyum ramah. Penjaga itu ragu-ragu, jelas sadar bahwa dia tidak memiliki perintah dan ingin menyerang. Dia mengumpulkan kekuatan dengan kedua tangan sementara jimatnya menyala. Dia mulai berjalan menuju Fei Yun, 3 lainnya menyadari ini dan mulai bersinar dengan energi, siap bertarung setiap saat. Mereka adalah prajurit setia Beiming, kuat dan cukup tajam untuk mencium bahaya. Wosh! Ketika penjaga pertama masuk dalam 3 langkah, Fei Yun akhirnya mengungkapkan tangannya untuk menembakkan sinar putih yang merusak. Penjaga itu juga menusukkan tombaknya pada saat bersamaan. Mengetahui bahwa Fei Yun ingin membunuhnya adalah satu hal, tetapi menjadi cukup cepat adalah hal lain. Fei Yun memiliki kecepatan secepat kilat dan pergi keluar semua. Esensi senjatanya memotong tombak seperti mentega kemudian menembus baju besi kura-kura hitam dan hati penjaga. Dia kemudian membalik pedangnya dan memotong pria itu menjadi 2 bagian. Darah keluar seperti bunga yang indah. Mendering. Kleng. Kedua bagian tombak itu jatuh, satu tersemat di tanah dengan cahaya biru yang masih bergerak. Fei Yun dengan berani berjalan maju dengan esensi senjatanya, jubah emasnya berlumuran darah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. 3 penjaga berbaris, siap bertarung. Mereka semua ahli top. Jika bukan karena kecepatan dan ketajaman esensinya, Fei Yun tidak bisa membunuh salah satu dari mereka dengan mudah. Feng Fei Yun, kamu sudah terlambat. Putra mahkota telah masuk untuk waktu yang lama, dia mungkin memiliki seluruh tempat di bawah kendali sekarang. Salah satu dari mereka berkata. Menipu. Fei Yun mengangkat pedang dan melepaskan tebasan seperti naga yang menelan ketiganya. Fei Yun, kita hampir setengah langkah, kamu pikir kamu sendiri yang bisa mengalahkan kami. Tangan lain yang terangkat sementara setan rakus muncul di belakang punggungnya. Tingginya lebih dari 10 meter dengan rambut panjang dan taring yang tajam. Ketika dia melepaskan serangan cakar,
iblis di belakangnya juga menggunakan gerakan yang sama melawan Fei Yun. Fei Yun berdiri tegak dan meninju tangan pria itu. Selanjutnya terdengar suara tulang yang patah dan jeritan iblis rakus. Lengan penjaga ini terbagi menjadi 5 bagian. Jiwa binatang 900 tahun di belakangnya terluka juga. Boom! Fei Yun menciptakan gambar besar-besaran dari telapak tangan emas dan kemudian mendorongnya ke bawah seperti Buddha. Angin menderu ketika tekanan gila ini menekan kepala penjaga yang terluka, mendorong seluruh benda itu ke tubuhnya. Penjaga itu akhirnya jatuh ke tanah. Yang tersisa adalah lekukan telapak tangan di tanah, lebarnya lebih dari 10 meter, dan genangan daging manusia yang berantakan. Penjaga kedua telah jatuh. Mereka adalah pejuang setia Beiming yang tidak takut mati. Mereka juga berpartisipasi dalam serangan ke rumah Raja Surgawi dan membunuh banyak pelayan dan pelayan. Jadi, Fei Yun tidak menahan mereka sama sekali. Mati. Dia mengubah esensi senjata menjadi 1000 pedang kecil dan mengubah penjaga ketiga menjadi saringan. Darah mengalir keluar dari lubang-lubang kecil. Dia bangkit di sebelahnya dan melepaskan serangan telapak tangan, menyebabkan mayat itu meledak menjadi beberapa bagian. Dia tidak memperlambat sama sekali dan terus menuju lebih dalam ke harem. Yang keempat terus menyerang, tidak terpengaruh oleh kematian rekan-rekannya. Dia berpikir bahwa kematiannya akan bermanfaat jika dia bisa memperlambat Fei Yun hanya dalam sedetik. Loyalis yang terlatih ini hanya merawat tuan mereka dan siap mati kapan saja. Fei Yun berhenti dan melepaskan 9.998 jiwa buas. Samudra binatang buas ini menghantam penjaga. Hanya kerangka yang tertinggal. Bahkan potongan-potongan baju besi kura-kura hitam dimakan oleh beberapa binatang aneh yang menikmati melahap logam. Boom! Mereka kembali ke tubuh Fei Yun dan mengeluarkan ledakan keras dengan lampu menyilaukan, darahnya selalu tinggi. Dia tidak peduli sama sekali karena ini adalah momen kunci. Menyusup ke harem baik-baik saja. Tempat ini sangat besar dengan banyak istana. Pengunjung pertama kali pasti akan tersesat, tapi ini bukan pertama kalinya di sini. Dia melonjak dengan kecepatan tinggi di jalan lebar yang diaspal dengan kerikil batu giok menuju pusat di mana keempat selir itu berada. Sepanjang jalan ada tanda-tanda perang. Sepertinya Longsenya berencana untuk mengambil alih dengan kekuatan. Mungkin Beiming Mosou pergi untuk memobilisasi pasukannya di luar ibu kota untuk membantu penobatan. Fei Yun tidak memiliki perasaan yang baik tentang ini. Semua orang sibuk dengan kompetisi pengantin pria sementara Beiming telah memulai rencana mereka untuk tahta. Pertempuran berdarah akan segera dimulai. Matanya bersinar terang saat dia meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, dia membuang 13 jimat batu giok. Pesan-pesan ini menembus langit seperti meteor menuju lokasi yang berbeda di ibu kota. Di antara mereka adalah 7 penjaga rahasia dari faksi Raja Surgawi, 3 markuise di luar ibu kota, Putri Luofu. Setelah menerima pesannya, mereka semua mulai bertindak. Bab 579-579. Harem Kekaisaran berisi ribuan istana individu. Fei Yun menggunakan Swift Samsara dan esensi senjata untuk melakukan perjalanan lebih dalam. Dulu ada banyak formasi di sini tetapi mereka telah rusak. Seseorang jelas di depannya. Penyusup, berhenti. Seseorang berjubah abu-abu berdiri di atas sebuah istana 10 meter dengan pedang besi diikat di punggungnya. Matanya tampak kosong dengan 2 mutiara hitam di dalamnya, tampak sangat suram. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, kekuatannya bukan lelucon karena dia adalah raksasa setengah langkah di tingkat awal. Setengah langkah adalah ranah yang dibagi menjadi 3 level, awal, menengah, akhir. Setiap level sangat berbeda satu sama lain. Hanya yang benar-benar berbakat yang bisa mengalahkan seseorang di level yang lebih tinggi. Fei Yun tidak berhenti dan menukas, Anda berasal dari sekte apa, berani menyusup ke istana terlarang. Saya bukan milik sekte apapun, dunia ini besar tetapi tidak ada tempat yang tidak bisa saya jangkau. Pria tua ini memiliki rambut panjang 3 kaki. Suaranya kejam, menjengkelkan, dan mengganggu orang lain. Huff, jika Kaisar masih di sini, apakah Anda berani mengulanginya? Fei Yun memandang rendah padanya. Belum lagi raksasa setengah langkah, bahkan makhluk tercerahkan tidak akan sembarangan datang ke sini dalam kasus itu. Orang tua itu tidak menunjukkan emosi apapun, berat, kau masih basah di antara kedua telinga. Saya tahu siapa Anda,
Jangan berpikir hanya karena orang-orang memanggil Anda jenius jin nomor satu yang bisa Anda lawan kultivator yang lebih tua. Saya telah berlatih selama 640 tahun dan berjuang dalam tidak kurang dari 10.000 orang namun disinilah saya, masih hidup. Junior seperti kamu tidak cocok untukku. Petik 2. Aku juga tahu siapa kamu. Fei Yun melonjak seperti naga dan muncul tepat di depan pria itu, memasuki wilayah pertempurannya. Fei Yun segera menjadi lebih lambat seolah-olah dia telah memasuki rawa. Semua Giants setengah langkah akan dapat membentuk domain pertempuran. Ini mirip dengan gambar Ki dari para jenius. Jika yang terakhir bisa menggabungkan image Ki dan domain pertempuran mereka, mereka akan menjadi lebih kuat. Faktanya, kualifikasi untuk menjadi raksasa setengah langkah membentuk domain. Kamu tahu siapa aku? Pria tua itu terkejut. Anda berlatih di Evil Window dengan mata dimurnikan menjadi mutiara darah, jelas anggota Dark Realm, mungkin seorang penatua tertinggi. Petik 2. Alam gelap dan Beiming memiliki hubungan yang baik. Ditambah lagi, dengan pengalaman Fei Yun, tidak sulit untuk berspekulasi tentang identitas lelaki tua itu. Mengambil keuntungan dari keheranannya, Fei Yun memanfaatkan Swift Samsara hingga batasnya. Dia berubah menjadi badai sementara esensi senjata bertindak sebagai petir untuk menerobos. Pria itu lengah lagi dengan matanya hampir meninggalkan soket mereka, bagaimana mungkin seorang junior begitu cepat. Dia menggunakan seni gerakan faksi sesat untuk mundur, tetapi kemejanya di lokasi jantung ditusuk, meninggalkan luka berdarah di belakang. Esensi senjata hampir menembus hatinya. Dia merasakan Qi mengalir di tulang belakangnya dan mendengar suara logam lain yang memecahkan angin. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa melihat musuh. Dua mutiara hitam di matanya akhirnya keluar. Setelah menyerap darah, pupil matanya berubah menjadi gelap dari sebuah seni yang disebut Blood Cloud Pearl. Kedua murid ini berubah menjadi dua awan berdarah dengan bentuk bulan sabit. Itu adalah seni sesat yang menantang surga, membutuhkan darah lebih dari 1.000 orang untuk mencapai pencerahan. Kekuatan itu bukan lelucon, itu meratakan dua istana sepenuhnya, hanya menyisakan batu bata yang rusak. Ini baru permulaan, penampilan mutiara sudah begitu mengesankan. Fei Yun sama sekali tidak takut. Seekor naga putih berlari keluar dari esensi senjatanya, lebih dari 10 meter. Mereka menerobos awan dan memukul dada pria itu. Boom! Darah menyembur keluar. 3 tulang rusuknya patah dan jubahnya compang camping. Keributan yang keras mengganggu para selir di dekatnya. Beberapa dari mereka membudidayakan tetapi tidak sekuat itu. Mereka terbang keluar dan memperhatikan gelombang kejut. Mengapa ada pertempuran di sini? Di mana penjaga dalam? Mengapa Kaisar tidak mengurus ini? Salah satu gelombang kejut memotong leher selir yang indah, setengah jalan dari memenggal kepalanya sepenuhnya. Darah memancar keluar seperti pegas. Dia berjuang di tanah sebentar sebelum meninggal, tidak ada kesempatan untuk makan pil penyembuhan. Itu hanya satu gelombang kejut tunggal. Selir-selir lain melihat ini dan menjadi pucat, mereka dengan cepat mundur. Hanya beberapa yang lebih kuat yang terus menonton. Mereka berasal dari sekte yang kuat dan telah menumbuhkan tulisan suci yang hebat sebelumnya. Salah satu dari mereka dengan kulit berwarna seperti buah pir berkata, salah satunya adalah Raja Surgawi, yang lain menggunakan seni sesat, raksasa setengah langkah. Petik 2. Suster Sue, bukankah kita harus membantu Raja Surgawi? Seorang selir yang berbeda mengenakan gaun merah muda bertanya. Dia relatif kuat dan menggoda. Permaisuri Sue menggelengkan kepalanya, saya mendengar Permaisuri Beiming telah mengirim pesan tentang Kaisar memasuki tanah suci kerajaan untuk dilatih. Ketika Kaisar baru ditunjuk, kita juga akan pergi ke sana selamanya, jadi kita tidak boleh terlibat dalam kompetisi ini. Jika kita membantu pihak yang salah, kita tidak hanya akan mati tanpa kuburan, klan kita juga akan terlibat. Petik 2. Selir ini kuat tetapi mereka tidak berani menyinggung siapapun. Mereka telah kehilangan otoritas mereka sekarang karena Kaisar saat ini hilang. Tidak mengetahui tempat mereka akan menyebabkan kematian, dan kematian tidak dapat dihindari selama konflik untuk tahta. Eselon atas klan kerajaan selalu menutup mata terhadap kompetisi. Dalam pikiran mereka, hanya para pemenanglah yang paling kuat dan pantas dinasti. Mereka menginginkan penakluk yang menentukan, bukan pecundang yang tidak kompeten. Fei Yun belum genap 20 tahun namun dia sudah bisa bertarung melawan setengah langkah. Esensi senjata tidak dapat diprediksi dan tajam.
Itu melintasi udara dan meninggalkan 9 luka pada pejuang berjubah abu-abu. Fei Yun terus menyusup ke harem, satu tebasan setelah setiap langkah. Penatua tertinggi dari sekte sesat ini tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Semakin banyak luka bertambah. Jejak kaki yang berdarah tertinggal setelah dia terhuyung mundur. Ini semua yang kamu dapatkan setelah hidup selama 640 tahun. Saya belum berlatih selama 6 tahun dan masih bisa membunuh Anda 1000 kali. Fei Yun menyingkirkan esensi senjata dan mengangkat tangannya. 9.998 jiwa binatang muncul di lengannya sebelum dia mendorong 2 langkah ke depan. Boom! Pria itu mencoba untuk memblokir serangan yang bergerak di gunung ini dan hampir berlutut. Dia tidak bisa percaya bahwa dia telah kehilangan begitu banyak terhadap pemuda ini. Dia mencoba melawan lagi tapi Fei Yun melepaskan serangan telapak tangan lagi, memaksanya merangkak. Tanahnya retak seperti sarang laba-laba. Wosh! Pisau melintas dan kepala berdarah menabrak dinding merah di dekatnya sebelum berguling-guling di tanah. Setengah langkah telah berubah menjadi momok, terbunuh oleh pedang Fei Yun. Para selir saling melirik sebelum menatap pemuda yang kuat ini. Dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Jin pada usia ini. Namun demikian, pertumpahan darahnya memaksa mereka untuk mundur. Dia menegakkan punggungnya dan memberi mereka pandangan cepat sebelum berlari lebih dalam. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana, mari kita lihat. Selir yang lebih kuat mengikuti di belakang Fei Yun. Mereka tidak berani maju ke depan karena siapa yang tahu bahaya apa yang menanti di depan. Sekelompok awan hitam bergegas keluar dari istana dengan 5 pria tua di dalamnya. Mereka adalah Kasim kuat yang mengenakan jubah kura-kura, wajah putih dan tanpa janggut dengan afinitas yin kuat. Semua menyerang Fei Yun pada saat yang sama dengan lebih dari 20 teknik pemecahan angin yang berbeda. Mereka telah dibeli oleh klan Beiming. Beberapa sebenarnya adalah mata-mata yang diatur sebelumnya. Mati, esensi senjatanya berubah menjadi hujan pedang putih. Semua teknik ditembus dan beberapa istana hancur. 5 Kasim jatuh ke tanah, mayat mereka tampak seperti sarang lebah. Ekspresi Fei Yun semakin dingin saat dia berjalan di antara reruntuhan. Dia sangat dekat dengan 5 istana utama di pusat, masing-masing memiliki mutiara putih ditempatkan di atas dan menyerupai 5 gunung. Fei Yun telah berada di salah satu istana ini sebelumnya untuk bertemu Jiling Xuan. Yang milik konsort Luo harusnya dekat. Sayangnya, itu di bawah kendali Beiming dengan tidak kurang dari 100 petani hadir. 20 gambar Qi ada di langit dengan niat pertempuran yang kuat. Bau darah meresap ke udara dan menusuk hidung. Fei Yun tidak takut memasuki sarang harimau. Dia melihat mayat para Kasim dan pelayan istana di mana-mana di dekat gerbang, darah terkondensasi menjadi aliran kecil. 5 pembudidaya berjubah hitam sedang melewati mayat-mayat ini untuk membunuh siapapun yang selamat. Bab 580-580. Masuk tanpa izin di harem kekaisaran adalah kejahatan besar penghinaan sehingga mereka tidak bisa membiarkan orang hidup. Semua mati. Petik 2. Tidak, satu lagi di sini. Masih satu nafas tersisa. Seorang kultivator berpakaian hitam dengan tatapan kejam memenggal pelayan yang sekarat dengan satu ayunan pedang. Permaisuri Luo memiliki pengaruh, pelayan dan Kasim ini semuanya adalah ahli yang keras kepala. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia, putra mahkota, belum berhasil menangkapnya. Kaisar telah memasuki penanaman rahasia sehingga ibu kota berada di bawah kendalinya saat ini. Begitu dia memakai jubah naga regal, mengendalikan segel kekaisaran, dan menerima pemeliharaan batu roh naga, dia akan bertanggung jawab atas urat naga di bawah ini. Jika ada yang berani keberatan pada saat itu, mereka sudah mati. Hah. Tawa itu berhenti karena mereka melihat Feng Fei Yun masuk dari pintu masuk, berjalan di atas tumpukan mayat dan darah. Angin, bernoda darah, berbau bunga plum di dinding. Kelopak merah berkibar bolak-balik sebelum jatuh di aliran darah, mengambang seperti perahu kecil. Feng Fei Yun, Anda berani masuk tanpa izin di tanah terlarang ini. Ini adalah istana permaisuri Luo. Salah satu dari mereka berdiri di atas batu besar sambil memegang pedang berdarah untuk menghentikan siapapun masuk. Fei Yun tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dan melepaskan serangan telapak tangan besar di kepala pria ini. Retak. Leher pria itu patah sehingga ia terjungkal ke belakang. Kelima ini memiliki lebih dari 100 tahun budidaya tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menentang sebelum Fei Yun. Saudara Peng. Leher kedua dihancurkan oleh Fei Yun dan dibuang keluar.
Mayat itu menabrak pilar perunggu besar dan dikeluarkan dari rumah. 3 yang tersisa mundur terus-menerus dengan ketakutan karena metode pembunuhan tanpa ampun Fei Yun. Fei Yun mengendarai angin dan menunjuk ke depan. Ujung jarinya mengumpulkan sinar 5 warna, merah, hitam, putih, hijau, dan kuning. Mereka menembak dan menusuk dahi 2 pejuang lagi, meninggalkan lubang sebesar jari dengan cairan merah mengalir keluar. Kultivator yang tersisa takut keluar dari pikirannya dan mulai cepat berlalu sementara ingin meminta bantuan. Namun, saat dia membuka mulutnya, pedang putih datang dari belakang dan mendorong keluar dari mulutnya. Fei Yun menyingkirkan esensi senjata dan meningkatkan kecepatannya untuk istana batin. Tempat ini sangat besar karena tuannya menjadi permaisuri surgawi. Dia melintasi 7 aula dan membunuh 30 orang sebelum mencapai istananya yang berada di tengah. Puluhan pembudidaya dijaga di luar. Beberapa mengenakan jubah hitam sementara yang lain memiliki baju besi dari penjaga antar. Mereka memiliki tatapan tajam dan aura yang kuat. Esensi berubah menjadi pedang besar yang menyerupai bulan sabit putih. Fei Yun bergegas melalui taman yang terawat rapi langsung ke kamar tidur. Mayat dan bekas terbakar tersebar di seluruh taman. Bintik-bintik terbakar di tanah ini tampak seolah-olah telah disambar petir. Beberapa pohon juga masih menyala. Nyala api telah menyebar ke beberapa mayat. Kalian Beiming cukup berani datang ke istana kekaisaran dan membantai harem. 9 kalimatmu layak mati. Petik 2. Fei Yun tak terbendung dan tampak seperti dewa perang. Setelah memeriksa tanda pertempuran lebih dekat, Beiming hanya sampai di sini baru-baru ini. Penggarap ini tidak sekuat itu, hanya setengah langkah terbaik. Grup ini tergesa-gesa dibentuk, jika tidak, beberapa Giants akan bergabung untuk tujuan yang begitu penting. Longsenya telah memasuki kamar tidur. Para penjaga di luar dipimpin oleh 4,5 langkah. Beiming Xiao tertawa, Yang Mulia, Anda juga ada di sini. Jadi 9 garis Feng Anda juga terlibat. Petik 2. Xiao adalah seorang penatua tertinggi di Beiming. Meskipun dia tampak seperti pria parubaya, dia telah berkultivasi selama 430 tahun. Meskipun alamatnya sopan, dia tidak peduli pada Fei Yun karena pria itu masih terlalu muda. Ketika dia mengamuk dunia, Fei Yun belum lahir. Bocah tak berambut ini, terlepas dari seberapa berbakatnya dia, hanyalah seorang junior. Fei Yun mengangguk dan tersenyum, cara untuk memutar hitam dan putih. Anda harus tahu bahwa meskipun kaisar sedang berlatih dan tidak terlalu peduli dengan persaingan, jika Anda semua keluar dari barisan, masih akan ada hukuman, seperti memaksa permaisuri surgawi. Anda tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pertama, Anda pikir Anda bisa keluar hidup-hidup setelah mengetahui begitu banyak. Tetapi yang lebih penting, begitu putra mahkota menjadi kaisar berikutnya dan mendapatkan takdir dinasti, ia akan menjadi penentu utama. Dan klan Beiming kami telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, kami tidak lebih lemah dari klan kerajaan. Kaisar perlu berpikir 2 kali sebelum menyentuh kami. Fei Yun, kau masih terlalu naif, semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Raksasa setengah langkah yang berbeda dari Beiming berdiri di atas dinding dengan kedua tangan diletakkan di belakang punggungnya. Beiming secara alami memiliki sejarah yang kaya dan kekuatan besar di Jin. Fei Yun sudah tahu bahwa klan kerajaan tidak percaya dan ingin berurusan dengan mereka. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan peluang yang tepat di masa lalu. Bahkan, acara ini adalah kesempatan bagi klan kerajaan untuk melemahkan 4 klan besar. Kekacauan ini adalah ujian yang disiapkan oleh Kaisar untuk Putri Luofu untuk melihat apakah dia bisa mempertahankan tahtanya. Fei Yun berdiri di sana dan tersenyum, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, aku akan masuk ke sana dan kamu tidak bisa menghentikanku. Petik 2. Dia berubah menjadi hantu putih dan melintasi 100 meter dalam sekejap mata. 10 orang tua dari Beiming telah menunggu di sana untuk membuat formasi yang hebat. Area itu sendiri mengambang di langit. Dalam sepersekian detik ketika Fei Yun sampai di sana, formasi langsung menyerang. Ledakan, ledakan, boom. Formasi itu diukir dengan 81 batu roh untuk mengisi energinya. Beberapa ratus baut kilat ungu setebal lengan keluar. Orang-orang tua ini adalah master formasi yang kuat sehingga formasi ini sangat luar biasa. Tanah juga memiliki lubang dengan lava menyembur keluar dari mereka. Fei Yun menciptakan penghalang perak dengan esensi senjatanya untuk menutupi dirinya.
Baut petir berasimilasi sebelum dilepaskan kembali langsung ke lava untuk mengusir mereka. Orang-orang tua itu mundur dengan cepat tetapi beberapa lava masih mengenai lengan baju mereka dan mengubahnya menjadi abu. Bocah ini adalah sesuatu yang lain, mereka pikir. Formasi ini bisa membunuh setengah langkah tetapi tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Huff, dia pasti bisa menyelinap melewati Zuoluo untuk sampai ke sini, dia tidak buruk. Beiming Xiao hanya berjarak 20 langkah dari Fei Yun tetapi tidak bermaksud untuk bergabung. Dia adalah orang yang hebat, anggota cabang utama Beiming, dan memandang rendah pada pertempuran melawan seorang junior karena itu merugikan statusnya. Zuoluo jelas adalah pria berjubah abu-abu sebelumnya. Dia berasumsi bahwa Fei Yun telah melarikan diri dari Zuoluo, tidak mengharapkan seorang pemuda untuk dapat membunuh seorang penatua tertinggi dari Dao Sesat. Dia hanya mencari mati. Saya yakin ada hadiah besar bagi siapapun yang mengambil kepalanya. Setengah langkah yang berbeda berkata. Beberapa pembudidaya segera tergoda. Membunuh Fei Yun jelas merupakan kontribusi besar, mungkin cukup untuk melatih di ranah rahasia klan selama 10 tahun. Aku mendapatkannya. Seorang pria kurus berjalan keluar, pengguna di tingkat kelima. Dia membuka istana pusatnya dan tombak yang pecah terbang keluar. Panjangnya hanya 1 meter, terlihat berkarat, tetapi masih ada kilau lembut dengan rune yang mengalir. Ini adalah harta roh-roh peringkat kedua yang rusak. Terlepas dari kondisinya yang rusak, spiritualitas dan formasi di dalamnya telah diperbaiki oleh Beiming Mulin selama 200 tahun terakhir. Tombak itu telah memulihkan 30% kekuatannya, sebanding dengan harta roh peringkat pertama. Mulin mengaktifkan spiritualitas senjata terkuatnya. Sebuah kekuatan yang menelan langit meletus dan menghancurkan dinding di dekatnya sementara retakan muncul di tanah. Fei Yun bertarung melawan 10 master formasi dan tiba-tiba merasakan kekuatan ini datang dari belakangnya. Alisnya sedikit berkerut sebelum dia melepaskan cincin dari ibu jarinya. Boom! Kekuatan yang lebih kuat meletus dan memotong tombak menjadi beberapa bagian, mengirimkannya kembali lurus ke Mulin. Pluf! 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 Mulin tidak menyangka Fei Yun begitu kuat dan tidak bisa bereaksi sebelum fragmen-fragmen ini menyematkannya ke dinding kuning. Darahnya mulai mengalir. Itu memiliki harta roh peringkat ketiga. Beiming Xiao menjadi serakah. Dia setengah langkah tetapi tidak memiliki harta roh tunggal. Bagaimanapun, klan memiliki terlalu banyak ahli dan tidak cukup harta. Belum lagi yang peringkat ketiga, dia bahkan tidak punya peringkat satu. Dia bahkan menginginkan tombak itu dari Mulin, apalagi harta Fei Yun barusan. Bab 581 banding 581. Mulai dari awal, Fei Yun menghabiskan kurang dari 10 menit untuk mencapai ruang batin konsort Luo. Sementara itu, cukup banyak badai di luar. Putri Luofu telah menerima pesan Fei Yun sambil menonton perkelahian. Ekspresinya cepat berubah setelah membaca konten dan membawa para pejabatnya menuju sebuah istana yang mengambang di langit. Ibu, situasinya bukan pertanda baik. Dia memasuki kamar sendirian dengan langkah tergesa-gesa. Permaisuri Hua duduk di atas tahta Phoenix dengan mata terpejam, tampaknya bermeditasi. Dia membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Aku sudah mengajarimu berkali-kali untuk selalu tetap tenang dalam situasi apapun." Apa yang terjadi? Luofu melemparkan jimat gioknya ke tangan permaisuri. Setelah membaca kontennya, permaisuri berdiri dengan ekspresi berubah, begitu cepat. Petik 2. Dia mulai merenung, ekspresinya bergeser bolak-balik. Namun demikian, ketenangannya kembali dengan cepat, apa rencanamu? Sang putri sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Pergi keluar semua dan ambil kekuatan dengan kekuatan. Putri berkata dengan tegas, tampak seperti seorang permaisuri. Kalau begitu, lakukanlah. Mata permaisuri itu berkedip ketika dia mengalihkan perhatiannya ke kamar dalam. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, tepat di luar istana kekaisaran. Dia kemudian melaju untuk harem. Sang putri tinggal di belakang dan mengirimkan 10 perintah kepada pasukannya, masih menjaga akalnya. Banyak pertempuran dimulai di sekitar ibu kota, terutama 9 gerbang utama. Posisi ini adalah yang pertama diambil alih. Asteris. Di kota penting lain di pinggiran, 80 juta tentara berkemah di luar. Dengan gong yang bergema sepanjang 800 mil, pasukan ini dengan cepat berkumpul. Mereka menyiapkan tombak dan kereta mereka sebelum berbaris ke ibu kota. Semuanya terjadi dalam beberapa menit panik.
Mereka siap dan menunggu pesanan, seperti kembang api yang menunggu kunci kontak. Asteris asteris asteris. Pertempuran terjadi di dalam istana kekaisaran. Beiming Xiao adalah setengah langkah awal tetapi masih lebih kuat dari Zhuo Luo. Dia adalah talenta yang lebih baik sehingga dia memiliki pemahaman dan konstitusi fisik yang lebih besar. Dia melepaskan energi dingin, menciptakan embun beku di tanah di sekitar Fei Yun. Ini adalah hukum mendalam utara, teknik pamungkas Beiming. Meskipun dia tidak memiliki harta roh, hanya seninya saja yang bisa menghancurkan sebuah kota. Jika Anda ingin harta kelas 3 ini, lakukanlah. Fei Yun melakukan pelanggaran. Cincin roh tak terbatas memuntahkan hamparan awan gelap. Gelombang kejut harta ini habis-habisan menembus dada 3 pembudidaya, meninggalkan lubang seukuran kepala. Mereka langsung jatuh. Di tengah, Beiming Xiao merasakan tekanan besar seolah-olah ada gunung yang menekannya. Hukum mendalam utaranya dipaksa kembali ke dantiannya sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin anak ini sekuat itu? Dia tidak percaya. Bocah itu memiliki harta roh peringkat ketiga tetapi dia masih setengah langkah. 400 tahun kultivasinya tidak cocok untuk beberapa tahun Fei Yun. 3,5 langkah Beiming lainnya juga merasa ada yang tidak beres. Fei Yun jauh lebih kuat dari harapan mereka selain memiliki cincin itu. Setengah langkah biasa tidak cukup untuk melawannya. Kita tidak bisa membiarkan anak itu hidup. Dia baru berusia 20 dan sudah bisa bertarung setengah-setengah. Hanya beberapa tahun lagi dan bahkan Giants harus membuat jalan. Petik 2. Cakar hitam datang dari langit, panjangnya sekitar 8 meter dengan rambut hitam. Kukunya setajam pedang. Beiming Yuyang mengendarai kucing berkepala 3. Itu raksasa, lebih dari 20 meter. Itu telah dibudidayakan selama 900 tahun, diambang menjadi binatang buas. Itu adalah jenis kuno, mampu mengubah ukurannya. Ketika tidak dalam pertempuran, itu akan menjadi ukuran normal, lucu dan patuh. Dalam pertempuran, itu sama sengitnya dengan binatang primal. Jiwa binatang Fei Yun meraung. Mereka muncul di belakang punggungnya sementara dia mengeluarkan esensi senjatanya dan melepaskan pukulan brutal, memotong dan meninggalkan luka yang dalam di cakar kucing dengan darah memancar keluar. Meo, kucing itu mengeluarkan tangisan yang tidak berbeda dari hantu yang meratap, suara yang cukup menakutkan. 2,5 langkah lainnya luar biasa dan langsung bergabung. Mereka menggunakan teknik terlarang untuk membuat 2 gunung tepat di atas Fei Yun. Ledakan. Boom. Fei Yun meninju dengan kedua tangan dan menghancurkan gunung-gunung, memberinya cukup waktu untuk mundur. Sementara itu, sisa pembudidaya Beiming menyerangnya dari belakang dengan baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Fei Yun menggunakan Swift Samsara untuk menghindar. Tempat dia berdiri sebelum meledak ke dalam lubang dengan asap dan arus kilat keluar. Para pembudidaya ini tahu bahwa Fei Yun bukan lelucon sehingga mereka pergi keluar untuk menghentikannya. Fei Yun memang kuat tetapi karena kultivasinya yang terbatas, ia hanya bisa melawan setengah langkah. Namun, Beiming memiliki 4,5 langkah di sini dengan puluhan ahli yang kuat. Pelanggaran mereka membuatnya tidak mungkin baginya untuk terus menghindar. Fei Yun, kamu pikir kamu raksasa? Berani datang ke sini sendirian? Sangat bunuh diri. Beiming Yuyang mengendarai kucingnya dan mengambil barisan depan, melepaskan sinar berdenyut yang menyapu bahu Fei Yun. Asap terbakar dari tempat kontak. Jika bukan karena armor emasnya, dia akan terluka serius sekarang. Aku bahkan tidak setengah langkah tapi itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Mata Fei Yun menembakkan 2 burung phoenix besar langsung ke Yuyang. Boom! Burung-burung phoenix ditebas oleh kucing dan meledak dengan cara menyilaukan. Fei Yun dengan mudah melesat melalui nyala api dan membidik kepala Yuyang dengan esensi senjatanya. Boom! Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Ascension Platform dengan dantiannya. Sebuah tablet hitam besar terbang keluar dan mendorong kucing itu, membuatnya menangis, meow, meow. Esensi senjata disapu lehernya, meninggalkan luka sedalam setengah inci. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, lehernya akan mati. Dia menyentuh lehernya dan masih merasa takut kemudian memutuskan untuk memberitahu kucing hitamnya untuk pergi. Melompat di depan Fei Yun adalah kesalahan besar. Sudah terlambat sekarang. Platform Ascension terbang dengan 18 angka bergetar di permukaan. Suara dao bergema di atas kepala Yuyang. Ketika angka-angka terus berkedip, kekuatan meningkat. Boom! Kucing besar tidak bisa menangani kekuatan ini dan jatuh ke tanah, menyebabkan Yuyang jatuh.
Dia ingin mendorong dirinya kembali tetapi kekuatan menekan dadanya. Itu adalah kaki Fei Yun. Selanjutnya terdengar suara patah tulang. Seluruh kaki Fei Yun masuk. Siapa yang bunuh diri sekarang? Fei Yun tanpa ampun karena melakukan sebaliknya akan mengakibatkan kematiannya. Selanjutnya, dia menghancurkan hati Yuyang. Sepatunya berlumuran darah perlahan meninggalkan dada Yuyang. Butir-butir darah terus menetes ke bagian depan. Setengah langkah lagi jatuh ke Fei Yun. Dia tidak memperlambat sama sekali dan terus menuju ke kamar konsort Luo. 10 master formasi menciptakan 7 formasi untuk menghentikannya lagi. Ini cukup untuk menjebak setengah langkah sampai mati. Amatir. Fei Yun melompat dan melangkahi formasi ini, menciptakan riak seperti air tanpa benar-benar mengaktifkan formasi. Dia berhasil melewati yang pertama, kedua, ketiga, lalu yang ketujuh. Orang-orang tua itu terkejut. Mereka mengambil waktu mereka mendambakan formasi ini tetapi Fei Yun melewati mereka tanpa apa-apa. Mati sekarang. Dia melambaikan lengan bajunya dan esensi berubah menjadi ribuan pedang kecil, langsung menembus orang-orang tua ini. Mereka jatuh dalam genangan darah. Para pengejar di belakangnya tidak berhenti tetapi 7 formasi menghalangi jalan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menghancurkan mereka satu persatu. Fei Yun menendang pintu utama ke kamar tidur permaisuri. Matanya menyipit setelah melihat pemandangan di dalam. Bab 582-582. Tidak ada seorang pun yang akan memasuki kamar tidur seorang permaisuri, hanya Kasim yang terbaik. Ini adalah hukum besi, bahkan seorang pangeran atau putra mahkota tidak bisa melanggar. Itu adalah istana dengan pintu masuk yang terbuat dari batu giok dan pilar besar. Dindingnya terbuat dari perunggu emas, genteng terbuat dari kristal berlapis kaca. Hanya permaisuri surgawi yang dapat menikmati istana mewah ini dengan penjaga dalam yang kuat. Sayangnya, penjaga dalam ini semuanya mati. Di dalam ruangan itu ada kuali setinggi 3 kaki yang membakar dupa anggrek putih. Aroma berharga ini masih belum cukup untuk menyembunyikan bau darah, terutama yang keras sekali perhatikan. Mata Fei Yun menyipit dan melihat kecantikan yang menakjubkan terbaring di genangan darah, pedang telah menembus dadanya dari belakang, menodai gaun putihnya merah. Kecantikan yang luar biasa ini memiliki keanggunan dan keanggunan melebihi wanita cantik lainnya. Dia jelas permaisuri Luo. Dia tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan ini namun masih mati karenanya. Mulutnya yang harus disalahkan untuk ini. Jika dia tidak memberitahu tuannya tentang surat rahasia itu, berita ini tidak akan bocor. Jadi, tidak masalah seberapa cantik, berpengaruh, dan kuat seseorang itu. Terlalu banyak bicara bisa mengakibatkan kematian. Mulut adalah sumber bencana, semua orang tahu ini. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa benar-benar menyimpan rahasia, terutama wanita yang sifatnya cenderung bergosip. Apakah putra mahkota membunuhnya? Tidak, Longsenya sendiri pucat, duduk di kamar. Dia telah membalik tempat ini, bahkan ubin di tanah. Semua balok kayu dihancurkan tetapi dia gagal menemukan apa yang dia cari. Seorang Kasim berdiri di sampingnya, tipis dengan alis kelabu panjang yang menutupi matanya. Meskipun dia melihat ke ambang kematian, auranya cukup berbahaya dan memiliki kedekatan yin, cukup untuk membekukan awan merah di cakrawala. Tidak ada yang bisa dekat dengan Senya bersamanya. Ini adalah kepala petugas Istana Utara, salah satu dari 5 Kasim induk di Istana Kekaisaran. Senya melihat Fei Yun di pintu masuk dan memberinya pandangan singkat, Feng Fei Yun, kau selangkah terlambat. Petik 2. Fei Yun memperhatikan aura berbahaya si Kasim dan tidak masuk. Dia mencibir, kamu juga. Petik 2. Permaisuri jelas tidak mati untuk Longsenya. Seseorang mendahului mereka, jadi dia tidak mendapatkan surat dan regal Dragon Robe. Kalau tidak, dia pasti sudah lama pergi. Ekspresi Senya berubah lebih dingin saat dia meninggalkan bekas yang dalam di lengan kursinya yang beristirahat. Bayangkan saja, dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini, tahta adalah miliknya untuk diambil. Sayangnya, seseorang tiba di sini lebih awal. Dia hampir muntah darah karena marah. Saya mungkin terlambat tetapi saya tahu siapa yang mengambil kedua barang itu. Kata Senya. Fei Yun melirik mayat konsor. Matanya menjadi serius karena dia memiliki tebakan yang cukup bagus. Meskipun Senya pengecut, dia masih jenius yang cerdas, permaisuri Luo adalah giant di tingkat ke-7. Hanya ada satu luka di tubuhnya, gerakan membunuh.
Itu menunjukkan bahwa dia terbunuh tanpa melakukan perlawanan. Petik 2. Kaisar Jin tidak akan memberinya barang jika dia tidak cukup kuat. Dia melanjutkan, jadi, pembunuhnya adalah seseorang yang dia percayai atau jauh lebih kuat darinya. Tentu saja, ada juga skenario ketiga, orang ini memiliki jubah gaib sutra dan menyelinap di belakang permaisuri untuk memberikan pukulan fatal. Petik 2. Yang pertama tidak mungkin karena mereka yang dekat dengannya tidak sekuat itu. Bahkan serangan tak terduga tidak akan menghentikannya dalam satu serangan. Kedua, jika ada master sejati yang menyelinap ke istana, mereka tidak perlu membunuhnya dari belakang karena mereka hanya bisa menekannya dan memaksanya untuk menyerahkan dua item, tidak perlu melihat-lihat tempat ini. Petik 2. Jadi, pencuri ini pasti memiliki jubah tak terlihat, dia adalah yang paling cantik di dunia, Namong Hongyan. Petik 2. Fei Yun tidak mengatakan apa-apa. Analisis ini cocok dengan analisisnya sendiri. Itu pasti Namong Hongyan. Dia mengambil jubah naga regal untuk mengumpulkan semua 5 pakaian surgawi dan surat itu demi Fei Yun. Dia tidak mendengarkan saya tentang meninggalkan ibu kota dan terlibat dalam kekacauan ini. Fei Yun menjadi khawatir. Meskipun dia memiliki gaun Firibird dan jubah gaib, membuat Giants tidak berguna, kultivasinya sendiri masih terlalu lemah. Ditambah lagi, ibu kota adalah tempat bermasalah sekarang dengan orang-orang yang lebih kuat daripada Giants yang muncul. Mereka bisa melihatnya melalui jubah. Banyak kekuatan besar akan habis-habisan untuk 2 item. Fei Yun bahkan tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan ibu kota hidup-hidup, apalagi Hongyan yang memiliki barang-barang itu. Apa yang dia ambil bukanlah 2 harta tetapi 2 potensi bencana. Dia pasti berada di sampingku selama ini, itu sebabnya dia mendengar pembicaraan saya dengan Long Qingyang dan tahu tentang permaisuri Luo. Dia tidak berbeda dari bayangan, melayani saya teh ketika saya haus, mungkin dia juga ada di sana dengan tenang di sisi saya ketika saya memeluk Jiling Xuan lalu menguburnya, terlepas dari salju yang membeku. Dia tidak menunjukkan diri karena dia takut aku akan menyalahkannya. Selalu menunggu di sisiku, mengenakan gaun tipis itu. Saat mencintai seseorang, cukup memperhatikan mereka dalam bayang-bayang. Fei Yun memiliki perasaan tak menyenangkan seolah-olah hal yang paling tidak ingin dilihatnya akan terjadi. Dia ingin segera menemukannya. Dalam benaknya, 10 dinasti tidak sepenting seorang Hongyan. Dia akan kesakitan selama sisa hidupnya jika sesuatu terjadi padanya. Ketika mencintai seseorang, seseorang harus mencintai segalanya tentang mereka dan memaafkan kelemahan mereka. Namong Hongyan kejam dan penuh perhitungan, tetapi dia benar-benar mencintainya, bersedia memasuki sarang harimau demi dirinya tanpa khawatir tentang hidupnya sendiri. Apalagi yang bisa diminta dari seorang kekasih. Feng Fei Yun, kamu pikir kamu bisa pergi? Senya menyeringai kejam, kesulitan di istana kekaisaran dengan kamar istirahat permaisuri Divine hancur, dan dia sendiri meninggal. Seseorang harus bertanggung jawab untuk ini. Saya akan mengejar Namong Hongyan jika saya tidak menunggu Anda. Petik 2. Kamu ingin menyalahkanku. Fei Yun merasakan aura yang kuat menguncinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Jika dia sedikit bergerak, serangan kuat akan datang. Feng Fei Yun tidak memiliki hukum, bergegas ke harem, ingin mempermalukan permaisuri tetapi dia menolak. Dia akhirnya membunuhnya karena marah. Aku, putra mahkota, akhirnya membunuh hewan ini di tempat untuk membuat contoh darinya. Apa yang Anda pikirkan jika saya memberikan mayat Anda kepada publik dengan pesan ini? Mereka akan percaya padaku. Senya tersenyum. Perwira kepala bagian utara itu juga tersenyum, mengingat sejarahnya, dia pasti akan melakukan sesuatu seperti ini. Petik 2. Fei Yun juga tersenyum dengan tatapan jahat, tentu saja aku bisa. Namun, saya akan pergi lebih keras jika itu adalah permaisuri Beiming. Petik 2. Konsort Beiming adalah ibu kandung Senya sehingga ini bekerja dengan sangat baik sebagai penghinaan. Kamu pengadilan kematian. Senya mengertakkan gigi dan menyuruh kepala petugas untuk melakukannya. Sebuah serangan telapak tangan dengan dingin yang dingin membekukan pintu masuk dengan lapisan tebal yang terus menyebar. Lawannya terlalu cepat dan Fei Yun sudah terkunci sejak awal tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Fei Yun mengaktifkan 9.998 jiwa buasnya. Lengannya berlipat ganda, diisi dengan tanda binatang. Dia meraung dan meninju dengan kedua tangan pada saat yang sama. Boom! Dia merasa seperti sedang menabrak gunung. Serangan itu mengalir melalui tangannya dan membuatnya terbang di luar.
Organ-organnya bergetar, dadanya dipenuhi rasa sakit. Ini adalah kekuatan raksasa. Tidak heran mengapa Senya tidak takut sama sekali. Ini lebih dari cukup untuk membunuh Fei Yun. Pada saat yang sama, suara formasi diserang terus berlanjut. Sisa ahli Beiming yang dipimpin oleh 3,5 langkah tidak menyerah. Mereka akhirnya menerobos dan bergegas ke kamar istirahat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak ada kekurangan tuan dan penjaga di istana kekaisaran, beberapa berada di tingkat raksasa. Namun, mereka bersembunyi di bayang-bayang dan tidak berani mengambil tindakan. Ini adalah kompetisi untuk tahta. Memilih sisi yang salah bisa mengakibatkan kematian. Mereka memprioritaskan bertahan hidup terlebih dahulu sambil memperhatikan perkembangan. Raja Surgawi, Putri Luofu, dan Putra Mahkota, yang terbaik adalah membiarkan mereka bertarung sambil mempertahankan netralitas agar tidak menyinggung mereka. Aku tidak bisa berhenti atau aku akan terjebak, tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau begitu. Fei Yun melompat ke langit, ingin memecahkan penghalang penahanan untuk meninggalkan istana. Boom! Petugas kepala utara memecahkan dinding dan bergegas keluar dari kamar istirahat. Alisnya yang panjang memancarkan cahaya terang dan bertindak seperti sutra surgawi, tumbuh semakin lama. Mereka mulai terbang di udara, mengarah langsung ke leher Fei Yun. Bab 583/583. Alis yang panjang tanpa akhir bersinar dengan lapisan es di sekitarnya. Raksasa hanya perlu mengayunkan tangan mereka untuk memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi, seperti dewa yang melepaskan kekuatan mereka, tekanan yang menekan. Fei Yun hanya bisa terbang mundur atau alisnya akan memotong lehernya. Wosh! 3,5 langkah bergegas maju dengan agresif. Mereka tampak seperti 3 pedang yang menghalangi jalannya. Di kejauhan, puluhan petani mengambil posisi, menyiapkan teknik mereka untuk menyerang kapan saja. Fei Yun berdiri di lapangan terbuka. Cabang-cabang pohon prem bergoyang-goyang karena angin dingin. Kelopak juga jatuh ke kepala dan wajahnya. Longsenya keluar dari kamar istirahat dan berdiri di atas tangga batu. Di belakangnya adalah istana yang megah. Dia terlihat cukup tenang saat dia tertawa, Feng Fei Yun, kamu tidak melarikan diri hari ini. Setelah saya selesai dengan Anda, saya akan menangkap Namong Hongyan dan mengambil surat dan jubah. Dia akan menjadi selir surgawi saya setelah saya menjadi kaisar. Petik 2. Dia dengan sengaja memprovokasi Fei Yun. Orang ini licik dan cerdas. Jika dia memiliki keberanian dan ketangguhan, dia akan menjadi kaisar besar di masa depan. Fei Yun balas tersenyum, Longsenya, tahukah kamu mengapa kamu lebih rendah dari Luofu? Saya akan memberitahu Anda, surat itu tertulis nama Luofu di atasnya. Petik 2. Fei Yun secara alami tidak tahu dan hanya ingin memprovokasi pria itu kembali. Tidak mungkin, aku sama berbakatnya dengan, diberikan peran pangeran mahkota 10 tahun yang lalu. Surat itu memiliki nama saya. Senya hampir berteriak. Semakin dia peduli dengan isi surat itu, semakin dia merasa tidak aman. Rendah dirimu tidak bisa disangkal. Kaisar Jin memberikan perintah ratu kepada permaisuri Hua dan kereta kekaisaran ke Luofu, yang jelas menunjukkan niatnya. Fei Yun melanjutkan. Mata Senya berputar dalam kontemplasi. Tiba-tiba dia tertawa keras, haha. Omong kosong, Fei Yun, Anda hanya ingin membeli waktu untuk penguatan. Sayangnya, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kawan, bunuh dia. Petik 2. Boom! Sekelompok istana di dekatnya hancur ketika sekelompok awan turun. Permaisuri Hua mengendarai awan, mengenakan lambang Phoenix dan terlihat cukup elegan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan meniup 2 pembudidaya terdekat dari klan Beiming. Dia kemudian menghabisi mereka dengan merentangkan tangannya ke depan, mengubahnya menjadi tetesan darah. Dia mengolah kitab suci penyempurnaan agung, seni yang hebat dan perkasa. Hanya 1 gelombang saja sudah cukup destruktif. Sebelum menikahi kaisar, dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Setelah memasuki harem, ia menjadi lebih dimanjakan dengan sumber daya yang tak ada habisnya dan dilatih secara pribadi oleh kaisar. Kultivasinya melonjak secara alami. Dia memiliki aura yang tiada taranya, satu sesuai dengan statusnya. Para petani dari Beiming menjadi terintimidasi. Fei Yun merasa jauh lebih baik setelah melihat bala bantuan. Petugas kepala utara mungkin bukan lawannya. Namun, di istana emas mengambang lainnya, 100 meter di atas dikelilingi oleh awan, tangan ramping dan halus turun untuk menghentikan permaisuri Hua. Itu tidak jauh dari sini,
hanya 10 mil jauhnya, Istana Permaisuri Beiming. Dia mengenakan gaun panjang untuk menutupi kulit seputih saljunya, berdiri di depan istananya. Rambut hitamnya menjuntai ke bawah dan berkibar karena angin. Dia tampak seperti seorang dewi dari atas dengan pita panjang melingkari lengannya. Dia meraih sekelompok bintang dan mengarahkannya langsung ke Permaisuri Hua. Putri Beiming Mosou ini dulunya adalah yang tercantik di klannya. Dia cukup berbakat untuk menjadi setengah langkah sebelum menikahi kaisar. Istana bergetar sebelum gerakan pertamanya. Konsort Hua tidak menyerah dan bergegas ke langit untuk melawan konsort Beiming. Selir-selir lainnya langsung melarikan diri, tidak ingin terlibat. Guntur meledak di atas awan bersamaan dengan ledakan keras. Pertempuran antara dua wanita hebat ini cukup mengejutkan. Meskipun mereka melayani pria yang sama, hubungan mereka tidak sebaik itu, lebih seperti musuh. Bahkan, harem tidak akan pernah ada dalam damai. Akan selalu ada kompetisi dan rencana di latar belakang. Mereka hanya ingin saling membunuh. Selain itu, tahta berada di garis juga sehingga mereka tidak menahan sama sekali. Feng Feiyun, Permaisuri Hua bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Senya sangat percaya diri karena dia tahu budidaya ibunya. Dia memberi perintah untuk membunuh lagi. 3,5 langkah maju dengan serangan terkuat mereka. Beiming Xiao telah kehilangan Feiyun sebelumnya sehingga dia paling membenci pria itu, jadi serangannya adalah yang paling kejam. Dia mengeluarkan artefak jiwanya, sebuah pedang hitam sepanjang 3 meter dengan rune mengalir pada bilahnya, jelas terbuat dari logam yang luar biasa. Wosh! Pedang memotong angin. Beiming Tong mengeluarkan segel hijau sebesar penggiling. Sebuah gunung disikat olehnya langsung retak dan hancur. Setengah langkah ketiga adalah seorang ahli fisik dengan cahaya keemasan di kulitnya. Serangannya membuat tanaman di dekatnya menjadi debu. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Feiyun secepat mungkin. Feiyun menggunakan cincinnya untuk perlindungan saat menyerang dengan platform kenaikan dan esensi senjata. Boom! Dia mengumpulkan jiwa buasnya untuk serangan telapak tangan sebelum terjerat dengan pengguna seni fisik. Gelombang kejut membuat pori-pori di lengan setengah langkah ini berdarah terus-menerus. Seorang kultivator biasa bisa memiliki 10 niat surgawi tetapi mereka tidak bisa menggunakannya sesuka hati, tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh. Hanya Giant yang bisa mengendalikan niat ini, menggunakan 2 harta roh sekaligus mempertahankan kekuatan penuh. Namun, Feiyun hanya di tingkat keempat namun ia bisa melakukan banyak hal dengan baik dengan harta dan kemampuannya. Petugas kepala Istana Utara tidak bergabung, hanya menonton untuk mencegah Feiyun melarikan diri. Bagaimanapun, teknik gerakan Feiyun aneh. Tidak akan ada lagi yang bisa menangkapnya jika dia ingin melarikan diri. Bagaimana dia bisa melawan 3,5 langkah? Bisakah dia lebih kuat dari sepupu saya? Senya cemburu. Dia dianggap sebagai jenius sejarah tetapi Feiyun benar-benar menaungi dia. Niat surgawinya kuat, mampu melakukan multi tugas tanpa masalah. Kemampuan yang sangat langka tetapi dalam hal pertempuran yang sebenarnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yang Noble Beiming. Petugas itu menjawab. Lalu tunggu apa lagi? Tangkap dia untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Senya khawatir karena dia perlu menangkap Namong Hongyan sebelum dia melarikan diri dari ibu kota. Petugas itu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, ketiganya cukup untuk menahannya di sini. Dia masih mandat surga tingkat keempat, bukan pertandingan untuk 3,5 langkah sehingga dia akan kalah dalam waktu 15 menit. Petik 2. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Menekan dia sekarang sehingga saya bisa menginjaknya. Senya berkeras. Petugas tidak punya pilihan selain mengumpulkan kekuatannya. Itu terbangun seperti naga. Boom! Tepat pada detik ini, Feiyun juga bergerak. Area di bawah kakinya tiba-tiba melintas ketika dia bergeser ke kanan untuk melepaskan diri dari setengah langkah fisik seni. Pada saat yang sama, ia menggunakan semua hartanya untuk melawan Beiming Xiao dan meniupnya terbang. Dia menabrak istana dan terjebak di reruntuhan. Akhirnya ada celah di blokade. Feiyun menggunakan Swift Samsara dan berubah menjadi hantu untuk melarikan diri dari daerah di atas hampir tidak menghalangi serangan dari kepala petugas. Jika petugas tidak bergabung, Feiyun tidak akan memiliki kesempatan untuk lari karena orang itu akan bisa mendorongnya kembali ke blokade. Namun, Feiyun sengaja bertindak keren terhadap 3,5 langkah sehingga Senya akan kehilangan kesabaran dan memerintahkan petugas untuk bergabung.
Fei Yun menunggu tepat untuk sepersekian detik itu. Para pembudidaya Beiming di dekatnya ingin menghentikannya, tetapi ia memiliki momentum dan berhasil menjatuhkan mereka ke tanah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya di luar ibu kota sekarang. Fei Yun terbang di atas istana seperti angin sementara pengejarnya tertinggal. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka kehilangan dia sepenuhnya. Bahkan Giant tidak bisa menandinginya dalam hal kecepatan sekarang. Menjebaknya untuk kedua kalinya sangatlah sulit.